Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita. Saya dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung. Di video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Krisis kemanusiaan merupakan sebuah situasi dengan penderitaan manusia yang berada pada tingkat tinggi, dasar-dasar kesejahteraan manusia yang berada dalam bahaya, dan mencakup skala yang besar, menurut Internews 2014. Secara umum, terdapat 3 kategori penyebab krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu faktor bencana alam, yaitu adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya sebagai penyebab krisis kemanusiaan. Seperti contohnya, krisis kemanusiaan yang terjadi pada banjir di Pakistan pada tahun 2010, tsunami di kawasan Asia pada tahun 2004 dan 2005, dan lain sebagainya. Faktor yang kedua ialah complex emergencies, yaitu konflik yang memicu krisis kemanusiaan. Contoh dari krisis kemanusiaan dalam kategori yang kedua ini adalah genosida di Rwanda pada tahun 1994 dan sebagainya. Kemudian faktor yang ketiga adalah masalah krisis lainnya, yakni menyangkut masalah kesehatan, industri, dan finansial. Contohnya adalah Bhopal Gas Tragedi tahun 1984, krisis harga pangan yang melanda berbagai negara tahun 2008, dan sebagainya menurut Internews 2014. Sedangkan peradaban sendiri merupakan suatu hal yang identik dengan gagasan kemajuan sosial, baik dalam bentuk kemenangan akal dan rasionalitas terhadap dogma maupun doktrin agama, memudarnya norma-norma lokal, tradisional, dan perkembangan pesat ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Segala hal berupa perbuatan dan pemikiran manusia tak bisa dilepaskan dari peradaban. Jadi, konsep peradaban bersifat mencakup semua. Oleh karena itu, menjadi beradab adalah menjadi santun dan berakal baik dan peduli pada orang lain, bersih dan sopan dan higienis dalam kebiasaan pribadi dan sebagainya. Sebuah peradaban tinggi seharusnya bisa menjaga kegunaan manusianya, memberikan kepuasan terhadap fisik, estetika psikis, dan kreativitas manusianya. Oleh sebab itu, sebagai contoh, kita ambil konflik antara etnis Rohingya dengan etnis Buddha Rakhine tentu mengakibatkan kekalahan bagi etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas. Tindakan kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya bahkan sudah berlanjut sejak Myanmar belum merdeka. Kejahatan kemanusiaan dan diskriminasi terhadap etnis Rohingya terus berlanjut hingga Myanmar merdeka, bahkan hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar pada tahun 1982. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengeluarkan Rohingya dan beberapa etnis minoritas lainnya dari daftar etnis asli Myanmar. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa etnis yang akan diakui sebagai etnis asli Myanmar adalah etnis yang mampu membuktikan bahwa memiliki nenek moyang yang sudah tinggal di Myanmar sejak tahun 1823 menurut Purwanto 2015. Namun meskipun sejarah menyatakan bahwa etnis Rohingya sudah ada di Myanmar sejak abad 7 Masehi, pemerintah Myanmar tetap meyakini etnis Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh yang tidak berhak atas kewarganegaraan Myanmar. Krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya akibat pembantaian dan upaya pembersihan etnis yang dilakukan etnis Buddha Rakhine telah menyebabkan tidak terkendalinya arus keluar orang-orang etnis Rohingya dari Myanmar. Sebagian besar warga etnis Rohingya di Myanmar memutuskan untuk pergi meninggalkan Myanmar
dan mengungsi ke negara lain dengan harapan akan mendapat bantuan kemanusiaan dan hidupan yang layak. Salah satu negara yang menjadi tujuan pengungsi Rohingya adalah Thailand. Jumlah kedatangan pengungsi Rohingya yang terus meningkat sejak tahun 2012 menjadi beban tersendiri bagi Thailand, terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Beban ekonomi yang dimaksud dapat dilihat dari meningkatnya anggaran pengeluaran negara Thailand untuk pengungsi sejak tahun 2012 hingga 2015. Anggaran pengeluaran Thailand untuk pengungsi mengalami peningkatan sejak tahun 2012 hingga 2015 seiring dengan gelombang pengungsi Rohingya. Pada tahun 2012, jumlah pengeluaran senilai 22.339.140 ribu US dollar. Tahun 2013 sejumlah 23.697.653 US dollar. Tahun 2014 sejumlah 32.803.303 US dollar. Dan pada tahun 2015 sejumlah 30.233.459 US dollar. Menurut UNHCR Thailand 2015. Jumlah anggaran untuk pengungsi yang terus meningkat menandakan adanya jumlah pengungsi yang semakin meningkat pula. Kondisi tersebut merupakan suatu kondisi dilematik bagi Thailand, di mana ia harus menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan cara membantu para pengungsi. Namun di sisi lain, Thailand merasa sangat terbebani dengan anggaran pengeluaran yang besar dan terus mengalami peningkatan ini. Sedangkan masalah sosial yang juga timbul akibat gelombang pengungsi Rohingya di Thailand dapat dilihat dari adanya respon negatif dari masyarakat lokal Thailand terhadap pengungsi. Respon negatif masyarakat Thailand terhadap pengungsi Rohingya tersebut nampak ketika pada tahun 2013 pemerintah Thailand berencana melakukan pembangunan kamp pengungsian sementara yang nantinya akan ditinggali oleh pengungsi Rohingya. Warga setempat dengan tegas menolak rencana pemerintah tersebut. Pemerintah saat itu berencana membangun kamp sementara untuk menampung pengungsi Rohingya di kawasan desa Chauat, Provinsi Thammarat. Merespon rencana pemerintah tersebut, sekitar 5.000 orang warga desa Chauat mengajukan petisi protes keberatan akan rencana pembangunan kamp pengungsi Rohingya di desa mereka, menurut Sindonews 2013. Upaya penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Thailand telah dilakukan oleh Thailand melalui 3 cara. Yang pertama, menyediakan tempat penampungan sementara. Thailand telah berkomitmen untuk menerima pengungsi Rohingya dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi mereka, menurut NetNews 2015. Thailand memiliki 9 kamp pengungsian yang telah dibangun sejak tahun 1984, terletak di sepanjang perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Sejak dibangun pada tahun 1984, kamp pengungsian ini terus dioperasikan oleh pemerintah Thailand hingga saat ini. Usia kamp yang mencapai sekitar 32 tahun menyebabkan kondisi fasilitas kamp tersebut semakin tidak layak. Langkah yang kedua ialah dengan mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal, yaitu Myanmar. Eksportasi atau mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asal kini merupakan prioritas pemerintah Thailand dalam menangani gelombang pengungsi Rohingya. Hal ini dinyatakan pada tahun 2013 ketika pemerintah secara resmi menerima masuknya 2.000 orang Rohingya dan ditampung di beberapa kamp pengungsian yang ada di Thailand. Perlindungan dan bantuan tersebut disebut sebagai perlindungan sementara. Disebut sementara karena pemerintah Thailand menetapkan masa tenggang pemberian
bantuan dan perlindungan hanya selama 6 bulan dan selanjutnya para pengungsi akan dideportasi menurut IRIN pada tahun 2016. Langkah selanjutnya yang dilakukan Thailand dalam menangani pengungsi Rohingya di Thailand ialah dengan mengupayakan adanya negara ketiga. Menteri Luar Negeri Thailand, Surapong Tovichakchaikul, menyatakan bahwa pengungsi diberi jangka waktu untuk tinggal selama 6 bulan di kamp pengungsian, dan dalam jangka waktu 6 bulan tersebut, pemerintah Thailand akan mengupayakan solusi baik itu deportasi ataupun mengupayakan pemukiman negara ketiga menurut IRIN pada tahun 2016. Terdapat beberapa negara yang telah berkomitmen bersedia menjadi negara ketiga bagi pengungsi dari Thailand, yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, Finlandia, Inggris, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, dan Swedia. Menurut UNHCR Thailand pada tahun 2015, negara ketiga berhak menentukan batas jumlah yang diinginkan terkait dengan banyak pengungsi yang akan diterima masuk ke negaranya. Negara ketiga juga berhak menentukan syarat-syarat lebih khusus lainnya. Hal tersebut sepenuhnya ialah kedaulatan negara yang bersangkutan. Kedaulatan negara ketiga untuk menerima atau menolak pengungsi tersebut menyebabkan upaya ini tidak selalu efektif. Pada 20 Mei 2015, Menteri Luar Negeri Thailand Jenderal Thanasak Patimapragon, Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman, dan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengadakan pertemuan di Putrajaya, Malaysia. Pertemuan tersebut ditunjukkan untuk membahas bagaimana ketiga negara tersebut akan mengatasi persoalan gelombang pengungsi Rohingya yang menimpa negara mereka menurut CNN 2015. Pertemuan ini kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa ketiga negara tersebut akan terus memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya dengan syarat proses penempatan negara ketiga maupun pemulangan pengungsi dapat diselesaikan bersama dalam komunitas internasional dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya, pada 29 Mei 2015, Thailand mengundang 17 perwakilan negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar, perwakilan PBB, Amerika Serikat, dan Jepang untuk hadir di Bangkok dalam rangka membahas permasalahan krisis pengungsi menurut Fredrickson pada tahun 2015. Hal tersebut tentu tidak lepas dari permasalahan gelombang pengungsi Rohingya yang saat itu tengah memuncak. Namun, Thailand dan seluruh anggota dalam pertemuan tersebut telah dihimbau agar tidak menyebut Rohingya selama diskusi berlangsung. Hal tersebut merupakan permintaan Myanmar yang telah jauh hari mengancam akan memboikot keikutsertaannya jika terdapat penggunaan kata Rohingya dalam pertemuan tersebut. Oleh karena itu, pertemuan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan krisis Rohingya demi kelancaran pertemuan internasional tersebut. Pertemuan internasional di Bangkok pada Mei 2015 tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melakukan intensifikasi pencarian dan penyelamatan guna membantu para imigran atas dasar kemanusiaan. Menurut Sekretaris Kementerian Luar Negeri Thailand, Norachit Sinhaseni, poin utama dalam hasil pertemuan tersebut ialah pembentukan satuan tugas atau satgas, seruan untuk mengatasi permasalahan di tempat asal imigran, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Myanmar pun juga telah menyetujui dokumen tersebut. Meski telah menyetujui penghormatan terhadap hak asasi manusia, bukan berarti Myanmar bersedia bertanggung jawab mengatasi krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Melalui Direktur Jenderal Luar Negeri Myanmar, Hitein Lin,
Myanmar menyatakan bahwa permasalahan Rohingya bukan menjadi tanggung jawab Myanmar saja, melainkan sudah menjadi tanggung jawab komunitas internasional, menurut Viva News 2015. Dalam upaya mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya, berdasarkan prinsip responsibility to protect, posisi Thailand ialah sebagai komunitas internasional yang memiliki tanggung jawab membantu negara lain membangun kapasitas untuk melindungi penduduknya dari kejahatan kemanusiaan. Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengupayakan langkah diplomatis, humaniter, dan cara-cara damai lainnya untuk membantu Myanmar yang nampak telah gagal melindungi etnis Rohingya dari kejahatan kemanusiaan. Dalam hal ini, krisis kemanusiaan etnis Rohingya, akar permasalahannya ialah terjadinya konflik di Myanmar antara Buddha Rakhine dan etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar tidak mampu menangani ketegangan antara etnis Rohingya dengan mayoritas Buddha di Myanmar yang kemudian menyebabkan terusirnya Rohingya sebagai kelompok minoritas. Hal tersebut menyebabkan arus keluar etnis Rohingya dari Myanmar tidak terkendali. Thailand tidak dapat secara langsung menangani akar permasalahan serta penyelesaian menyeluruh terhadap kasus tersebut dikarenakan berada di luar kedaulatan Thailand, melainkan sepenuhnya ialah kedaulatan Myanmar. Thailand telah banyak memanfaatkan forum internasional guna membahas gelombang pengungsi Rohingya dan menuntut tanggung jawab Myanmar sebagai negara asal orang-orang Rohingya, menurut Gachat pada tahun 2015. Menanggapi tudingan dari berbagai pihak yang menuntut pertanggungjawaban Myanmar, otoritas Myanmar dengan tegas menolak disebut sebagai satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab dalam krisis kemanusiaan dan permasalahan arus imigran yang tidak terkendali tersebut. Delegasi Myanmar, Thein Lin, membantah dan menolak pernyataan asisten UNHCR untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara Myanmar dan mengatasi penderitaan sekitar 1,3 juta orang Rohingya yang tinggal di negara bagian Arakan atau Rakhine bagian barat tersebut, menurut Murdoch 2015. Hingga saat ini, pemerintah Myanmar bahkan menolak penggunaan kata Rohingya, melainkan menyebutnya sebagai komunitas muslim di negara bagian Rakhine. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar tetap menganggap etnis Rohingya sebagai imigran ilegal asal Bangladesh. Meskipun pada kenyataannya etnis Rohingya sudah tinggal beberapa generasi di Myanmar, bahkan sebelum Myanmar merdeka. Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad Al-Hussein, menyatakan dalam laporannya bahwa pemerintah telah mewarisi situasi di mana undang-undang dan kebijakan-kebijakan di Myanmar dirancang untuk menolak hak-hak kaum minoritas. Salah satu dari kaum minoritas itu ialah etnis Rohingya, menurut CNN 2016. Oleh karena itu, seringkali ditemui etnis Rohingya menjadi kelompok etnis yang diabaikan hak-haknya di Myanmar. Penolakan Myanmar untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian krisis kemanusiaan etnis Rohingya tersebut merupakan faktor yang menghambat upaya Thailand sebagai bagian dari komunitas internasional untuk mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Pada dasarnya, Myanmar adalah pihak yang menjadi kunci keberhasilan upaya penyelesaian krisis pengungsi Rohingya. Myanmar adalah pihak yang seharusnya melakukan upaya pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan sebagaimana prinsip-prinsip responsibility to protect. Pencegahan dan penanganan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya ini sepenuhnya berada di bawah kedaulatan Myanmar. Sedangkan Thailand dalam hal ini kedaulatannya terbatas hanya sebagai komunitas internasional yang bertanggung jawab untuk mendorong Myanmar untuk melindungi etnis Rohingya dari krisis dan kejahatan kemanusiaan. Demikian penjelasan saya tentang jurnal tentang fenomena krisis kemanusiaan dan peradaban. Penjelasan tadi saya ambil dari jurnal yang ditulis oleh
Anifa Ludaviani, Abu Bakar Ebihara, dan Bagus Sigit Sunarko. Apabila ada kata dan penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.